Perkenalkan, nama saya Tita Aulia Ramawati, biasa dipanggil Tita, alamat Padurjo, Kecamatan Pasirian. Di sini saya akan menjelaskan materi yang telah saya baca, dimulai dari proses masuknya Jepang ke Indonesia. Kedatangan Jepang tidak langsung tiba ke wilayah ibu kota, tetapi secara bertahap menyesuaikan dengan kekuatan Belanda yang masih menguasai Indonesia. Jepang pertama kali datang di Indonesia dan mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur pada tanggal 11 Januari 1942. Setelah berhasil menguasai kota Balikpapan, Pontianak, Samarinda, dan Banjarmasin. Setelah Jepang berhasil menguasai wilayah di Pulau Jawa, Jepang memusatkan serangannya ke Pulau Jawa. Pada tanggal 28 Februari 1942, Jepang berhasil menduduki 3 wilayah sekaligus, yaitu di Teluk Banten, di Eratan Wetan, Jawa Barat, dan Klaten, Jawa Tengah. Serbuan tentara Jepang ke Indonesia membuat tentara Belanda tidak mampu bertahan. Pada tanggal 8 Maret 1942, Gubernur Jenderal AWL Djardja Starkenborg Stahouwer dan beberapa petinggi militer Belanda datang ke Kalijati, Subang, Jawa Barat, bertemu dengan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura. Belanda menyatakan menyerah tanpa syarat. Dalam penyerahan kekuasaan, Belanda diwakili oleh Letnan Jenderal Terpoorten dan Jepang diwakili oleh Letnan Jenderal Imamura. Sejak saat itu, Indonesia berhasil dikuasai oleh Jepang. Pemerintah Jepang langsung membagi wilayah Indonesia menjadi 3 wilayah militer, yaitu wilayah 1, Angkatan Darat Gunseibu, mencakup wilayah Jawa dan Madura di mana Batavia menjadi pusatnya. Wilayah ini wewenang tentara ke-16 di bawah pimpinan Hitoshi Imamura. Wilayah 2, Angkatan Darat Rikukul, mencakup wilayah-wilayah di Sumatera berpusat di Bukit Tinggi. Wilayah ini menjadi wewenang tentara ke-25 di bawah pimpinan Jenderal Tanabe. Wilayah 3, Angkatan Laut Kaibu, mencakup wilayah Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Irian, juga Nusa Tenggara, di mana pusatnya pada Makassar. Wilayah ini menjadi wewenang Armada Selatan kedua di bawah pimpinan Laksmana Maeda. Pada awal kedatangannya, pemerintah militer Jepang bersikap baik terhadap bangsa Indonesia. Tetapi, sikap baik itu berubah setelah Jepang berhasil menduduki Indonesia. Jepang berlaku demikian demi kepentingan pemerintahnya pada saat itu sedang menghadapi perang. Apalagi setelah Jepang mengetahui harapan besar bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan, mereka mulai menciptakan propaganda untuk menaruh kepercayaan pada hati bangsa Indonesia. Propaganda yang terkenal diusut oleh Jepang adalah Gerakan 3A. Propaganda Gerakan 3A tersebut yaitu 1. Jepang Pelindung Asia, 2. Jepang Pemimpin Asia, 3. Jepang Cahaya Asia. Setelah melakukan propaganda, Jepang juga melakukan tindakan nyata dengan pembentukan badan-badan kerjasama sebagai berikut. 1. PUTERA, Pusat Tenaga Rakyat, dengan tujuan membujuk kaum nasionalis, sekuler, dan intelektual agar menyerahkan tenaga dan pikirannya agar mengabdi ke Jepang. Jawa Hokage merupakan organisasi sentral dan terdiri dari berbagai macam profesi, dokter, pendidik, kebaktian wanita, dan perusahaan. Sekian penjelasan saya dan saya mohon maaf bila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.